Alkisah. Di sebuah tempat Jawa Timur berdirilah dua buah kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayangrana. Kedua kerajaan tersebut disatukan kembali melalui suatu ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya peperangan di antara mereka. Akhirnya, Panji Asmarabangun putra Jayanegara dinikahkan dengan Dewi Sekartaji putri Jayangrana. Tak lama setelah pernikahan itu dilangsungkan, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Di saat pertempuran sengit sedang berlangsung, Dewi Sekartaji ketakutan melihat kerajaannya diserang. Aduh, sepertinya kerajaan ini bakal kalah. Aku harus segera bersembunyi. Akhirnya, Dewi Sekartaji memalingkan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Setibanya di desa, ia menghampiri sebuah rumah. Mbak Ayu, bolehkah saya tinggal di sini untuk sementara waktu? Saja dia tinggal di sini. Barangkali dia semakin dekat. Akhirnya, sekarang ada yang bisa kita sudah bersih. Haha, betul sekali. Dewi Sekartaji menyamar sebagai gadis kampung dan mengabdi kepada 3 orang gadis yang bernama Klenting Merah, Klenting Hijau, dan Klenting Biru. Ia diangkat menjadi adik dari 3 gadis tersebut dan diberi nama menjadi Klenting Kuning. Di rumah tersebut, Klenting Kuning selalu disuruh mengerjakan seluruh pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Ia sering dibentak dan diperlakukan tidak senonoh oleh ketiga kakak angkatnya. Bahkan, ia terkadang diberi makan sehari 1 kali oleh kakak-kakak angkatnya. Klenting Kuning, Klenting Kuning, cepatlah kemari. Ada apa kau memanggilku Klenting Merah? Sekarang, cepat kau bersihkan rumah. Dan setelah itu, buatkan teh makanan. Baik Klenting Merah, akan melaksanakan. Sementara itu, di Kerajaan Jenggala, Panji Asmarabangun bersama pasukannya berhasil memukul mundur pasukan musuh. Namun, ia sangat sedih karena istrinya telah pergi, meninggalkan istana Jenggala dan tidak diketahui keberadaannya. Setelah keadaan di Kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran memutuskan untuk mencari. Aku sangat merindukan istriku. Dia telah menghilang terlalu lama. Aku harus mencari dia di mana? Haruskah aku menyebar kabar bahwa aku sudah menemukan istriku? Tapi aku masih sangat mencintai dia. Sang pangeran pun memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pemuda tampan yang sedang mencari jodoh. Keesokan harinya, berangkatlah ia ke desa Dadapan. Desa itu berseberangan dengan desa tempat tinggal Klenting Kuning. Di desa itu, Panji Asmarabangun menyamar dengan nama Ande Lumut dan tinggal di sebuah rumah kecil. Aku harus mengumumkan berita sayembara ini secepatnya. Dalam waktu singkat, berita tentang pelaksanaan sayembara itu tersebar hingga ke desa seberang. Kalian berdua tahu tentang Ade Lumut yang sedang mencari wanita untuk dilamar. Dia seorang muda yang sangat tampan. Ade Lumut, tampan? Iya. Kita harus segera ke rumah Ade Lumut. Siapa tahu Ade Lumut menyukai salah satu dari kita. Sekarang kita harus berdandan agar menjadi putri-putri yang cantik. Ya sudah, kita harus segera berdandan. Akhirnya, mereka bertiga berdandan dengan sangat cantik dan rapi dengan harapan Ande Lumut memilih salah satu dari mereka. Bagaimana penampilanku? Sudah bagus kan? Sudah rapi? Bagus? Kalau aku bagaimana? Bagus, sudah cantik. Ayo kita berangkat. Ade Lumut pasti milih salah satu dari kita untuk dijadikan istri. Wah, kalian sungguh cantik. Hei, tentu saja kami cantik. Kau mau ikut sayembara juga? Kau bercanda, Klenting Hijau. Penampilan dia saja seperti itu. Masa mau berjodoh dengan pangeran? Lagian, mana mungkin pangeran memilih Klenting Kuning? Kasian sekali sih kamu. Sekarang,
kamu pergi ke sungai dan cuci pakaian kotor kami. Baiklah. Ketika ia sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Di sana, Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Bawalah pedang ini. Jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya. Baiklah. Terima kasih Bangau. Sementara itu, ketiga saudara angkatnya telah berangkat terlebih dahulu. Kini, mereka telah sampai di tepi sungai. Mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang luas dan dalam itu. Sementara, tak ada satupun perahu yang tampak di tepi sungai. Bagaimana caranya kita menyeberangi sungai ini? Apa harus dilakukan? Coba lihat, makhluk apa itu? Tiba-tiba, muncullah seekor kepiting besar menghampiri mereka. Kepiting tersebut bernama Yuyu Kangkang. Hai kepiting raksasa, maukah kamu membantu kami menyeberangi sungai ini? Yuyu Kangkang tertawa lebar. Hahaha, aku akan membantu kalian, tapi kalian harus memenuhi satu syarat. Apakah syaratnya kepiting raksasa? Katakanlah, apapun syaratmu, kami akan melindunginya. Asalkan kami dapat menyeberangi sungai ini. Kalian harus mencium tanganku terlebih dahulu sebelum aku mengantarkan kalian ke seberang sungai. Akhirnya, Kelonting Merah dan kedua adiknya menerima persyaratan Yuyu Kangkang. Satu persatu mereka mencium tangan si Yuyu Kangkang. Setelah itu, Yuyu Kangkang pun mengantar mereka ke seberang sungai. Tak lama setelah itu, tibalah Kelonting Kuning di tepi sungai. Lagi-lagi, Yuyu Kangkang muncul ke permukaan dan menawarkan hal yang sama kepada Kelonting Kuning. Namun, jawaban Kelonting Kuning berbeda dengan ketiga kakak angkatnya. Wahai gadis muda, apakah kau perlu bantuanku untuk menyeberangi sungai ini? Namun, dengan satu syarat, kau harus mencium tanganku. Tidak, aku tidak mau mencium tanganmu. Kelonting Kuning pun mengambil pedang yang diberikan oleh burung bangau dan ditancapkannya ke arah sungai. Seketika, air sungai pun surut dan Yuyu Kangkang pun terkejut. Yuyu Kangkang ketakutan dan akhirnya ia menawarkan bantuan kepada Kelonting Kuning tanpa syarat. Sesampainya di sana, Kelonting Kuning melihat ketiga kakak angkatnya sedang menunjukkan kecantikannya terhadap Ande-Ande Lumut. Bagaimana Anda Lumut? Apakah Anda tertarik dengan salah satu di antara kami? Maafkan aku, tapi tidak ada satupun yang aku pilih di antara kalian. Hah? Mengapa? Apakah kami bertiga kurang cantik? Kalian bertiga cantik, tapi aku tidak bisa memilih di antara kalian. Aku lebih memilih gadis yang di belakang itu. Gadis yang dimaksud Ande-Ande Lumut adalah Kelonting Kuning. Betapa terkejutnya ketiga saudara tersebut melihat Kelonting Kuning yang dipilih oleh Ande-Ande Lumut. Wah, apa tidak salah? Bagaimana mungkin Kelonting Kuning bisa terpilih? Padahal kan jelas-jelas kecantikan kita. Ternyata seleramu rendah ya Ande-Ande Lumut. Sudah, ada suatu hal yang ingin saya katakan. Sebenarnya, saya adalah seorang pangeran yang sedang mencari pengalaman hidup. Apa? Pangeran? Ini tidak mungkin. Saya tahu Kelonting Kuning ini adalah istri saya yang telah lama menghilang. Sekarang, saya sudah mendapatkan belahan hati saya. Saya akan kembali ke kerajaan. Ande-Ande Lumut menghampiri Kelonting Kuning dan merangkulnya. Pangeran, kita masih diberi kesempatan untuk bersama. Aku sangat merindukan kamu. Bagaimana kabarmu selama ini? Aku juga sangat merindukanmu istriku. Oleh sebab itu, aku mencarimu sepanjang hari. Kalau seperti itu, apakah kita bisa kembali ke kerajaan untuk tinggal bersama lagi? Tentu saja, kita akan tinggal bersama di kerajaan itu lagi. Akhirnya,
sepasang suami istri yang saling mencintai itu bertemu kembali dan hidup bahagia selamanya. Dari cerita Andi Lumut bisa diambil pesan moral, yaitu bagaimana seorang wanita harus menjaga kehormatannya, seperti saat Dewi Sekartaji atau Kelenteng Kuning tengah menghadapi Yuyu Kangkang. Selain itu, sikap buruk ketiga bersaudara Kelenteng Merah, Kelenteng Biru, dan Kelenteng Hijau yang menyiksa Kelenteng Kuning tidak boleh ditiru. Sebaiknya kita berbuat baik dengan sesama dan tidak peduli dengan latar belakangnya.